Om Swastiastu. Swastiastu. Kembali lagi di acara Nguling Ngortel seputar suling. Ya, siap. Kali ini Tiang udah ditemani oleh narasumber yaitu yang merupakan salah satu pengrajin suling Bali atau suling diatonis juga. Dan di samping Tiang mungkin bisa memperkenalkan diri, Bli. Perkenalkan, Swastiastu. Selamat siang, Imade Bariawan, biasa dipanggil Bari. Asik. Alamat yang dari Taru, Tegalalang, Kayaknya. Pendidikan? Pertama SD, SMP, SMA, kuliah di ISI Denpasar. kuliah di ISI Denpasar. Terus sejak kapan Bli menekuni suling ya? Kalau bermain suling dari kecil yang suka bermain suling, tapi yang kan bisa. Nah, ingin mencarakan orang tuh. Artinya yang demen beli sini yang Oh, teman, mungkin dari pertama kali Bli dari mengenal suling juga mengenal dari suling itu karena orang tua yang jadi ke Gamal, jadi dia membawa suling ke rumah dari Puro itu, lalu dia coba cuma bisa memakai satu lubang saja. Pertama yang paling atas itu kayak ini lilit gitu aja. Lilit. Ya lawat laut. Ya, Jadi bisa memakai 3 lubang. lubang ya seiring berjalannya waktu kita berjalannya waktu. Iya, Suling yang plung gitu. Nah. Lama-lama saya membeli suling pertama di pengosekan. Pak Wayan Koper. Oh, Pak Wayan Ya. Koper ya. Dan di sana selama ngobrol-ngobrol di sana saya belajar nyuling. Oke. Ya, lama-lama akhirnya sering ngobrol-ngobrol di sana. Jadi ingin belajar membuat suling itu ya. Oh, Nah, gitu ya. ya. Mulai membuat suling itu sejak kapan, Li? Membuatnya sekitar pas kuliah itu lah membuat. Ya. Tapi masih kerja lain dari suling juga. Oh, gitu. Yang masih pengrajin perak itu. Oh, pengrajin Ya, perak. pengrajin Awalnya perak, ya. berarti pengrajin perak. Ya, pengrajin perak. Berkeinginan untuk membuat suling nih ke memang iseng. Ya, pertama iseng gitu. Iseng. Pertama iseng dan dia buat ada yang membeli, ya kelanjutan jadinya kebetulan hobi gitu. Oh iya, berarti suatu keisengan yang Ya, keisengan. menjadi sebuah hobi Ya, yang dan membuahkan menghasilkan hasil menghasilkan uang. Iya, mantap. Sebuah proses itu kan ada suatu kendala ya, dia. Nah, kendala yang ditemukan dalam proses pembuatan suling itu mungkin bisa pertama ya. Ya, mungkin kendala-kendala. Kendala-kendala paling pertama dia membuat suling itu Iya. pertama apa ya, alat. Pertama alat dia nggak punya. Ya. Ya kedua mencari bahan pertama dulu agak susah. Berarti mencari bahan bambu berarti ya, ngene. agak susah pertama. Dia masih minta minta dulu. Oh, minta. Dia masih minta Nah. Pak Yan Koper itu. Oh, Pak Yan Koper ya. Kasih paling 1-2 gitu. Dia bawa ke rumah dan coba yang buat di rumah gitu. Oh, terus ini banyak nih yang nanya ke tiang pribadi, Bli, sebenarnya suling itu bahannya bambu apa sih namanya gitu loh. Nah, mungkin Bli bisa jelaskan. Kalau kalau umumnya suling bambu itu bahannya kalau di Bali ting buluh. Kalau di Bali ting buluh ya. Jadi kalian yang nanya di kolom komentar YouTube yang kemarin di video Tiang, itu nama bambunya kalau di Bali disebut dengan ting buluh ya. Biasanya kalau sekarang Nike untuk memproduksi ting buluh Nike dengan cara gimana ya, Bli? Atau Bli udah punya pohonnya atau Bli membeli di mana gitu? Ya. Kalau bahannya sekarang yang ampun ada yang membawakan ke rumah. Oh, beli ya. Jadi Bli mesen, Ya, Bli mesen di orang. Ya. Dan tinggal Ya, mungkin ditelepon ya. telepon. Langsung kontak bawa pulang gitu bambunya.
Terus dari segi alat-alat nih, alat-alat ya untuk membuat suling itu sendiri, mungkin bisa jelaskan alat apa saja nih Kak? Oh, Yang umum gitu loh. alatnya cuma untik. Mutik berarti Ya. yang jenis Ya, ini ya. ya? Pisau kecil tuh, Ya, yang runcing, cuma dengan gergaji. gergaji. Ya, Oh, untuk ya, memotong untuk motong bambunya. potong Gergaji. bambu. Oke. Nah, menurut Beli nih di zaman sekarang itu kan mulai ada pembaharuan-pembaharuan tentang suling. Ya. Itu dulu suling Bali kan memang punya ciri khas yang nadanya ding dong Ya. gitu ya Beli ya. Itu yang pernah dengar suling diatonis gitu Beli? Ya, Ya, suling diatonis. Menurut Beli suling diatonis itu bagaimana gitu loh? Kalau suling diatonis itu memiliki ukuran nada yang pasti, Yang seperti pasti. ya, seperti bisa mengiringi alat-alat musik luar seperti gitar, Keyboard, keyboard, gitu. piano dan lain sebagainya. Oh, berarti Ya. nadanya itu Pas ukurannya, apa diatonis gitu Ya, ya, ya. lah, yang jelas. pas. Ya. Ya. Kalau suling biasa, suling Bali itu nadanya tidak fix ya. Antara seandainya kita membuat nada C, antara C dengan C keras itu bisa di tengah-tengah dia. Oh. Tidak pas C itu. Itu diukur memakai alat ukur ya, Bang, Ya, ya kan? pakai Ya? alat, pakai alat. Ya, kenapa kita bisa bilang suling apa nada jarak nada C ke C keras itu. ke C keras itu apa kurang fix atau tidak? Ya, ya kita pakai tuner namanya. Nah, berarti itu alat ukurnya memakai tuner. Sama seperti gitar pada umumnya gitu. Cuman dia lebih apa mungkin ada alat khusus gitu ya dia dalam membuat atau mengukur ketepatan nada suling diatonis. Nah, gitu. Oke, untuk selanjutnya yang ingin tanya ke Bli, mungkin Bli pernah apa ya berguru atau memang otodidak untuk proses Pencarian nadanya. ya itu. pencarian nada atau membuat suling atau apakah itu atau pernahkah Bli berguru di orang lain atau memang otodidak? Kalau berguru secara langsung gini tidak pernah sebenarnya. Hanya melihat si pengrajin ini cuma melihat dan menanyakan kenapa jarak lubangnya ini bisa beda dengan suling-suling Bali yang biasanya gitu. Kalau suling Bali biasanya kan lubangnya sama dia, Ya. jarak-jaraknya sama. Jarak-jaraknya Ya. sama ya. Kalau suling diatonis itu ada jaraknya, ada yang beda dari jauh, ada yang pendek dari lagi jauh lagi pendek itu. Oh. Itu ada rumusnya. Rumusnya itu yang dapatkan di sekolah. Dari SMP, SMA sampai kuliah itu baru tiang mengerti dengan pelajaran itu, tiang aplikasikan ke instrumen itu. Oh iya. Mungkin ada contoh suling diatonis atau suling Bali nih? Ada. Oke, mungkin Bli bisa apa menjelaskan langsung tentang pertanyaan tiang yang tadi tentang suling Bali, tentang suling diatonis. Mungkin Bli bisa menjelaskan sedikit lah Oh, iya. pada umumnya saja. Nah, kalau ini ada dua contoh suling. Ini suling gamelan Bali untuk gong kebiar. Gong kebiar Ya, ya. kalau ini suling diatonis. Diatonis. Ya, ini Oke. suling diatonis. Kalau suling gamelan Bali kebanyakan jarak lubangnya sama ini dari bawah ke atas. Cuma ini aja yang agak jauh. Ini lagi sama. Oke. Kalau diatonis Coba ini ya jarak nadanya sama ya. Ini dari lubang ini ke ini sama, ini ke ini sama. Dan diberi spasi kurang lebih berapa senti ya spasinya ini, Bi? kurang lebih 2 kali lubangnya ini, lubang bawahnya ini. Oh, berarti dia kurang lebih 2 kali lubang diameter ya? Ya, diameter lubang bawah ini. lubang Lubang bawah suling ya. Ini jarak lubang ini ke ini. Itu dan ini juga sama lubangnya sama juga, berarti cuman dia berdiameter jarak di 3 lubang suling yang di bawah dengan 3 lubang suling yang di atas itu
kurang lebih berdiameter 2 kali diameter lubang suling di bawah. lubang bambunya. Lubang bambu. Oke, ini untuk suling Bali ya. Terus Kalau ini suling diatonis, lubangnya dari bawah agak jauh dan ini lubangnya agak dekat ya. Karena nadanya dari nada sini ke sini jaraknya 1. Kalau ini jaraknya mendekat karena jarak nadanya setengah, jadinya kan lebih pendek ya. oh setengah ya. Ya, setengah nada. Kalau ini lagi dari sini hampir sama dari pertama dan menjadi lubang kedua jaraknya. Ini hampir sama juga. Ini yang dekat. Karena jarak nadanya itu setengah soalnya. Oh gitu. Berarti yang membedakan antara suling diatonis dengan suling Bali, Kalau pasnya diukur dengan sentunar baru kita ketahui. oh Ya, berarti berarti ada mungkin beberapa nada ya, Nada ya. Nada Diukur ya. nada yang paling menjolok dia. mencolok dan berbeda ya. Oke, untuk selanjutnya yang mau nanya, nah sekarang kan Beli sebagai pengrajin suling atau tidak memperjualbelikan Iya. suling. Terus produk-produk sulingnya Beli apakah cuma memasarkan di Bali saja atau sampai luar Bli? Ya, sejauh ini dari pertama yang buat suling itu dari lokal ada. Bali ya, Bali. Lokal Bali. Seluruh Indonesia ada sih. Oh, Ada. berarti di luar Bali juga Ya, ada ya, ada. Bli? Eh, Baik di luar negeri Jakarta. ada sih. Oh, Pernah. sampai ke luar Ya, negeri. ya, pernah ada. Oh, mantap, 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 mantap. Ya, itulah tadi sudah dijelaskan perjalanan proses seorang bariawan, seorang pengrajin suling, mulai dia awal merintis sampai sekarang sudah memproduksi, diperjualbelikan di Bali, luar Bali, sampai ke luar negeri, internasional. Jadi kita sangat bangga ketika produk asli Bali itu mampu sampai ke kancah nasional maupun internasional. Oke, untuk pertanyaan terakhir mungkin ya Bli, apa harapan Bli terhadap generasi muda kita terkait dengan Pengembangan suling Bali itu. pengembangan suling Bali atau pelestarian alat musik tradisi, khususnya suling Bali atau suling diatonis lah. Mungkin apa harapannya? Harapan tiang semoga generasi muda sekarang bisa melestarikan alat musik nih ke alat musik suling dan yang lainnya juga alat musik tradisional Bali dan mengenalkan alat musik ini bila perlu ke internasional. Wih, mantap, mantap, mantap. Dan yang terpenting kita tidak melupakan tradisi-tradisi suling itu, permainan suling asli Balinya itu. Tapi kita bisa mengembangkan teknik-teknik itu biar generasi lebih menarik dan lebih ingin mempelajari suling itu. Iya, mantap, mantap, mantap. Jadi gitu harapan seorang bariawan yang memberi pesan kepada generasi muda sekarang agar itulah untuk melestarikan alat musik tradisional khususnya di bidang suling itu biar tidak punah lah, tuh biar nanti kedepannya bisa diwariskan kepada anak cucu kita nanti. Sih Dan mantap. kita bangga dengan mempunyai alat musik ini gitu. Ya, harus kita bangga akan kekayaan musik tradisional Bali yang pasti akan menginspirasi lokal, nasional, internasional. Oke, oh dan jangan lupa juga kalian subscribe channelnya Bli Bariawan. Ini Bli Bariawan ini udah punya channel YouTube itu, wah pokoknya keren-keren lah. Keren-keren videonya di YouTube itu ada
videonya yang membahas tentang musik elektronik. musik elektronik ya. ya. Yang biasanya lebih cenderung membahas musik elektronik tuh, Ya. membuat gamelan dengan elektronik tuh. Ya, berarti di hari ini lebih cenderung konten-konten video YouTube-nya itu membahas tentang gamelan elektronik, ya, sebuah tradisi Yang dikolaborasikan yang lah, ya, dikolaborasikan dengan dengan digital yang tidak kalah saing hasilnya dengan musik-musik internasional pada umumnya. Oke, Bli. Ya. Terima kasih, Bli. Pokoknya atas waktunya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Siapa tahu bagi kalian bermanfaat dan bermanfaat juga bagi orang lain. Dan akhir kata yang mengucapkan terima kasih, Bli, atas waktunya. Ampura nih gimana ganggu, Bli. Sambil Siapa tahu nonton. siapa tahu ada orderan gitu kan yang tertunda gara-gara tiang ya nyeleneng lah. Mencari waktunya Bli Bariawan karena waktunya beliau itu sangat-sangat sibuk sekali, bro. Dan terima kasih buat kalian yang menyaksikan. Semoga kalian terinspirasi dan menambah wawasan lah, khususnya dalam bidang suling ya, suling Bali atau suling diatonis. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih, undur diri. Om, santi Om. Salam perjuangan. Asik.